Ketika ada yang datang ke saya tuh terus kemudian bilang, saya habis nonton film Siksa Kubur dan seolah Islam itu bukan agama yang sangat logis. Saya bilang sebaliknya, Islam justru menolak perkara-perkara tidak logis, bahkan menyamakan antara orang-orang yang tidak bisa memakai logika dengan orang-orang yang kafir, dan menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang yang memakai logika. Nah, itu adalah agama Islam, dan yang paling dilindungi di dalam Islam adalah akal. Mas Joko Anwar kembali membuat sebuah film box office yaitu Siksa Kubur, ya, dan saya akan membahas tentang fenomena siksa kubur menurut Islam, ya, dan saya akan membahas ini dengan Ustadz yang banyak sekali pendukungnya atau penggemarnya dan banyak sekali didengarkan pokok-pokok pikirannya. Kembali saya mengundang Ustadz Felix Yao. Udah nonton film Siksa Kuburnya Joko Anwar? Belum, tapi banyak yang datang ke saya untuk menyampaikan, pertama apresiasi, yang kedua menyampaikan protes. Jadi ada orang yang datang ke saya berkerudung habis nonton Siksa Kubur. Ada juga yang datang ke saya mau keluar dari Islam karena nonton Siksa Kubur. Iya, segitunya. Oh, ternyata film ini kayak Interstellar berarti ya. Ada yang beriman jadi makin beriman, ada yang ateis jadi makin ateis kan. Menarik adalah karena mereka bilang gini, beberapa orang yang merasa mempertanyakan agama ketika setelah selesai nonton Siksa Kubur adalah orang-orang yang kritis. Kebanyakan Gen Z. Karena ketika mereka nonton itu mereka bilang, aku nggak cocok dengan agama kayak gini. Agama apa nih? Yang semuanya dikit-dikit hukuman, Tuhan macam apa yang sadis kayak gini? Tuhan macam apa yang kemudian menyukai orang-orang terus sakit dan kemudian merasa tersakiti dan seterusnya. Nah, akhirnya kita harus jelasin tentang bagaimana reward and punishment di dalam Islam. Ada lagi orang yang berkata, aku nonton itu jadi takut gitu kan, aku jadi nggak mau berbuat dosa. Nah, jadi ya tergantung orang masing-masing ngelihat sih. Ini Joko Anwar harus denger ini. Oh ya? Joko Anwar yang buat kan Joko Anwar, ini harus dengar dia mestinya. Joko Anwar harus dengar. Berarti memang ada dua. Terlepas apapun yang menjadi niatan Joko Anwar. Berkarya sih boleh-boleh aja, tapi kan implifikasinya kan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Segitunya kadang-kadang. Segitunya. Bahkan ada beberapa protes tentang yang terakhir kan yang yang film Kiblat kalau nggak salah ya. Atau yang sholatnya malah ke belakang. Sholatnya ke belakang ada gitu ya. Itu jelas film berbahaya karena kalau ditiru orang bisa patah pinggang gitu kan. Minimal ya. Minimal. Tapi yang menarik adalah perkenalan saya pertama kali dengan Ustadz itu bukan dengan Ustadz, tapi lewat film. Yaitu adalah ketika tasbih dilempar, terus kemudian jinnya kebakar. Itu perkenalan pertama saya dengan Islam. Dan itu membentuk cara pikir saya dengan Islam pada saat itu. Bahwa Islam adalah agama yang klinik dan mistis. Ini miskonsepsi yang mungkin terbesar tentang agama Islam. Seolah-olah ketika ada yang datang ke saya itu terus kemudian bilang, saya habis nonton film Siksa Kubur dan seolah Islam itu bukan agama yang sangat logis. Saya bilang sebaliknya, Islam justru menolak perkara-perkara tidak logis, bahkan menyamakan antara orang-orang yang tidak bisa memakai logika dengan orang-orang yang kafir, dan menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang yang memakai logika. Nah, itu adalah agama Islam, dan yang paling dilindungi di dalam Islam adalah akal. Maka kita tidak boleh mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa compromising akal kita. Nah, maka ini kemudian ketika dia lihat film Saud, dia bilang gini, Ustadz kayaknya ini agama kayaknya nggak logis, mistis banget. Nah, itu yang kemudian perlu kita hapuskan. Makanya kenapa film-film tentang horor-horor itu kemudian menjadi kontraproduktif bagi Islam, karena yang diperkenalkan bukan Islam yang benar, tapi Islam yang dalam tanda kutip mistis. Tapi itu yang menjadi selera orang-orang Indonesia. Celakanya, itu bahayanya. Kalau gitu Ustadz, bagaimana sebenarnya konsepsi Islam tentang Siksa Kubur? Konsepsi Islam tentang Siksa Kubur adalah gini. Yang sebenarnya ya. Yang paling gampang adalah siksa kubur itu dipakai oleh Rasulullah benar untuk memberikan sebuah fear kepada manusia. Karena kita tahu manusia itu cuma didrive oleh dua hal. Pertama adalah fear, yang kedua adalah hope. Cuman yang perlu kita sampaikan adalah orang tuh berbeda-beda. Untuk tahapan-tahapan stage awal, orang masih bisa mungkin untuk dimotivasi dengan fear. Tapi untuk stage berikutnya, mereka harus dimotivasi dengan sesuatu yang lain. Tidak hanya ansih oleh fear. Contoh misalnya, ketika saya kemudian bilang sama anak saya, anak saya masih SD, kalau kamu hafalin 3 juz, Abi beliin sepeda. Kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu pukulin temenmu misalnya, atau kamu ngebully temenmu, atau kamu berkata kasar pada temenmu, mendingan kamu gak usah sekolah. Ada rewards, ada punishment. Tapi begitu mereka lebih gede lagi, kalau kita bicara hal yang sama, mereka pasti akan menolak. Mereka bilang gini, apa urusannya? Emang kenapa saya nggak boleh mukul orang? Dia juga mukul saya kok. Kenapa saya harus belajar? Sepeda, nggak usah pakai sepeda juga nggak apa-apa.
Kita motivasi anak-anak kecil ketika, tahu nggak sih ibumu melahirkan kamu tuh susah tahu. Bertaruh nyawa, bertaruh air mata, bertaruh darah. Mbok ya kamu tuh hormat sama dia. Kalau dia ngomongnya misal agak keras dikit, ya mbok ya kamu jangan layanin. Udah begitu aja. Tapi begitu kemudian sudah agak gede, kita katakan hal yang sama, reward and punishment. Kalau kamu nggak taat sama orang tua, kamu masuk neraka. Kalau kamu taat sama orang tua, kamu masuk surga. Dia bilang gini, gue nggak minta dilahirin sama orang tua gue. Ya, zaman sekarang kayak begini jawabannya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang tentang reward and punishment. Di sisi yang lain kita harus menggabungkan tentang sesuatu yang lain, tentang misalnya contoh tentang bagaimana manfaat bagi kita sendiri. Nanti sudah agak lebih gede lagi, identitas diri. Saya yakin misalnya Mas Helmi Yahya ketika beraktivitas bukan karena reward and punishment lagi, tapi karena identitas diri. Saya adalah orang yang kreatif, maka saya harus senantiasa mencoba hal-hal yang baru. Saya harus melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, karena itu identitas saya. Bukan karena siapa yang kreatif nanti diganjar dengan ini atau dan segala macam. Nah, itu tidak lagi seperti itu. Nah, maka mungkin siksa kubur, film-film kayak gini ini berguna, dan siksa kubur di dalam Islam ketika diterangkan oleh Rasulullah untuk menggambarkan bahwa jangan sampai kamu tuh puas di dunia. Kamu harus menjadi sesuatu yang lain. Kenapa? Karena siksa kubur itu nyata, kata Rasulullah. Ada, tapi bukan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi fokus sehingga orang tuh lupa beramal. Ini siksa kubur itu saya pikir hanya sebuah pertanggungjawaban ya. Ya. Dari apa yang kita lakukan ya, amal ibadah kita. Ini insight yang keren. Oh, betul kan begitu ya? Betul banget. Karena itu cuma pertanggungjawaban, sehingga jangan dipikirin. Yang harus dipikirin adalah apa yang kita lakukan sehingga kita dapat pertanggungjawaban ini. Nah, jadi siksa kubur tuh senantiasa kalau saya nyampein pada orang tuh gini, ingat ya, surga dan neraka itu adalah akses bukan akses. Itu adalah akibat bukan sebab. Akibat dari perbuatan. Akibat dari perbuatan. Maka jangan pernah dipikirin akibatnya itu. Pikirin aja sebabnya. Kalau kita sudah pikirin sebabnya, akibatnya selesai. Ngikut. Tapi kalau kita pikirin akibatnya dan akhirnya tidak berbuat, itu menjadi sesuatu permasalahan. Kalau kita pikirin akibatnya karena itu kita jadi berbuat, nah itu jadi bagus. Nah, itu yang ditujukan oleh Rasulullah ketika menjelaskan siksa kubur. Tapi bukan untuk sesuatu yang jadi takut dan atau kita menganggap Tuhan tuh jadi kayak tukang siksa. Makanya ada satu insight menarik juga pada orang. Saya baru memahami kenapa ada orang-orang yang berbuat dosa itu kemudian disiksa. Karena setiap siksaan yang Allah janjikan pada satu perbuatan buruk pasti diimbangi dengan pahala atau kenikmatan yang sangat besar ketika kita justru berbuat sebaliknya. Nah, jadi itu ya kita lihat both ways lah. Ya, tapi kalau menggambarkan hope saja kadang-kadang kalah menarik daripada menggambarkan ancaman dalam sebuah karya ya. 80% manusia didrive oleh fear. Gampangnya begini, kita tanya sama orang, siapa yang mau jawab pertanyaan saya benar, saya kasih duit 10 juta. Itu semua pasti akan acungkan tangan. Tapi begitu kita katakan, tentu saja saya menjadi solo adab ketika menjelaskan pada master game gitu kan ya, gamification kan gitu kan ya. Siapa yang gagal menjawab pertanyaan saya, bayar saya 10 juta. Turun semua tuh tangan tuh. Karena orang lebih takut gagal daripada harapan untuk berhasil. Tapi yang perlu kita jelaskan pada teman-teman muslim adalah di dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah sudah jelas-jelas menyampaikan kepada kita, fear will take you to a place cuma untuk tidak gagal, tapi tidak menjadikan kita berprestasi. Untuk menjadikan kita berprestasi, kita harus punya hope. Maka hope itu adalah yang menjadikan kita sebagai sesuatu. Fear cuma membawa kita supaya tidak gagal aja. Kenapa lu belajar? Aku takut nanti nggak naik kelas. Ya udah, dia cuma belajar untuk lulus, tapi bukan belajar untuk jadi sesuatu. Nah, maka Islam ada fear, ada hope, digabungin jadi satu. Oke, kalau gitu kesimpulan kita ya kayak saya Ustadz Felix, kita punya hope, berharap lebih baik, bangsa lebih baik, minimal pribadi kita lebih baik, keluarga kita lebih baik. Dan bagi Mas Joko Anwar berarti harus kita tambahkan setelah bikin siksa kubur, mungkin ide yang bagus ketika dia mikir pahala surga seperti apa, balasan terbaik gitu kan ya. Seperti apa ya? Nah, jadi sudah lengkap berbuat nih. Baik. Betul, ada fear dan ada hope, sehingga orang nggak hanya melihat Islam dari segi mistika aja. Jadi saya senang banget kita tetap diskusi karena yang nonton dan minta banyak banget. Siap. Mungkin suatu saat kita bikin channel sendiri kali. Satu kehormatan kalau Ustadz Felix bisa bersedia. Bagi saya ini sebagai sebuah kayak apa ya? Bagi saya Mas Helmi itu menjadi salah seorang pendidik umat bagi saya secara pribadi. Maka adalah menjadi sebuah kayak rasa terima kasih, balasan terima kasih pada Mas Helmi ketika mendidik umat, memberikan kebaikan-kebaikan. Ya itulah namanya membayar utang lah sebenarnya. Sehingga mungkin setelah ini ketika ada orang-orang yang menyaksikan ini dan merasa baik, mereka juga membayar utangnya dengan cara mendidik umat juga. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebaikan, insya Allah. Baik, itulah diskusi saya intens.
semoga saya menjadi penanya yang baik gitu. Ini tinggal sebuah apa ya? Tinggal dikorek-korek aja keluar semua detail. Bang, dia kan baru masuk Islamnya, nggak selama kita kok detail banget. Mudah-mudahan jadi kebaikan insya Allah. Bisa jadi. Mohon doanya. Oke, dan ada yang minta kenapa tidak pakai bahasa Palembang? Udahlah, ini Ustadz Felix ini bukan milik orang Palembang lagi. Iya, agak kalau kita bahasa Palembang, wong Palembang yang seneng, wong Senen Palembang protes. Ngamuk. Kata wong Palembang ya kita nyenyes. Nyenyes. Kamu cari nanti di nyenyes bahasa Palembangnya apa. Nah, karena kita nggak mau roaming juga ya. Iya, betul. Karena saya pikir apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun beliau berasal dari kota yang sama dengan saya ya, tapi ini adalah diskusi yang wajib diketahui oleh semua orang. Mimpi saya masih dalam bahasa Palembang. Sama. Artinya dalam bawah sadar saya, saya masih bahasa Palembang. Makanan utama masih pempek dan masih. Cuko masih dihirup. Dan dicelup. Tidak dicelup. Kalau ini itu orang bukan orang Palembang. Iya, betul. Saya makan pun masih pakai tangan. Kadang-kadang. Itu makan paling enak tuh. Menarik. Ya. Dan kita tuh menarik ya, orang Indonesia tuh makan pakai tangannya tuh elegan ya. Elegan. Iya. Kalau orang Arab, waduh, pakai 5 jari. Kalau kita 3 jari, sesuai sunnah. Dan itu dilempar begini. Betul. Dan berdasarkan penelitian katanya tangan kita juga punya bakteri-bakteri bermanfaat untuk tubuh. Dan ternyata 50 tahun penelitian terakhir tentang medis adalah bergantung namanya mikrobiom badan kita itu. Nah, jadi mudah-mudahan lah jadi baik juga. Oke. Jadi jangan bangga Will sendok. Saya mau tuh anak-anak tuh ingat dengan apa? Tradisi. Ya istilahnya tuh ya. Rootsnya, ingat dengan apa ya, local wisdomnya. Benar. Ya, kalau di Palembang makan pempek, cukanya tuh dihirup. Betul. Jadi kalau Anda pakai sendok, itu cemen. Bukan kuno itu. Saya nggak mau anak cucu kita kehilangan ya. Betul. Iya. Bukan hanya makanan-makanannya, tapi cara makan adalah satu hal juga yang sangat menarik ya.